Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu sehat. Kali ini teman-teman kita lagi main dan bisa berkesempatan untuk kedua kalinya, gitu ya. Kedua kalinya kita main ke Taman Safari nih, teman-teman. Taman Safari itu adalah tempat yang selalu ngangenin, gitu ya, terutama bagi keluarga seperti saya yang masih punya anak-anak kecil. Kenapa? Karena di Taman Safari ini kita bisa lihat binatang, itu jelas ya, namanya juga Taman Safari, nggak mungkin lihat artis gitu ya. Dan juga kita salah satunya bisa mengajarkan anak-anak kita tentang binatang-binatang yang mungkin tidak ada di Indonesia. Dan tentunya yang paling utama kita bisa mempelajari kebesaran Allah, gitu ya, betapa Allah bisa menciptakan binatang yang beraneka ragam dan kadang di luar pemikiran kita. Dan di sini teman-teman kita lagi masuk nih untuk mengantri tiket pembelian. Dan di sini kita sudah masuk. Kalau sudah lewat jembatan ini teman-teman, itu berarti tandanya Anda sebentar lagi akan masuk ke satwa yang sudah bisa langsung Anda lihat berada di dalam mobil. Jangan jalan gitu ya, karena di sini adalah satwa kebanyakan yang berasal dari Afrika dan Bimas. Yang pertama teman-teman, kita bisa lihat langsung disambut oleh binatang yang sangat lucu tapi lebih banyak membunuh di Afrika daripada buaya gitu ya teman-teman, yaitu kuda Nil. Di sini anak-anak saya sangat exciting sekali karena mungkin dia langsung dengan matanya sendiri pertama kali itu melihat rusa, terutama anak saya nomor 3 yang kecil yang berada di depan. Kalau yang tua itu sudah pernah waktu itu ke Taman Safari, ini kedua kalinya. Tapi bagi adiknya yang nomor 2 dan nomor 3 ini adalah saat-saat dia paling jelas untuk melihat binatang secara langsung. Di sini kita bisa ngasih makan rusa teman-teman, betapa indah ya binatang ini. Dan ini tingginya setengah mobil saya loh teman-teman ya. Dan jadi kadang kita melihat di TV ini kecil, tapi ternyata pada saat kita masuk langsung atau melihat langsung itu jauh lebih besar. Dan di sini saya sarankan teman-teman, kalau teman-teman dari awal sudah punya niatan ke safari, itu kalau bisa membawa wortel yang agak banyak, karena kalau Anda cuma membawa 20 ikat, 30 ikat itu langsung habis. Dan di sini kita bisa melihat beruang madu teman-teman, adalah beruang khas Indonesia yang beruang paling kecil dari jenisnya gitu teman-teman ya. Di sini ada rusa. Ini kalau teman-teman ke Kebun Raya Bogor itu banyak ya, kita bisa melihat ada rusa-rusa yang sejenis ini. Nah di sini teman-teman, ini adalah salah satu binatang yang paling eksotik, ada leopard gitu ya, tapi di kaca itu ada terlihat tulisan Indomaret. Mohon maaf teman-teman ya. Dan di sini kita melewati sebuah sungai, dan di sini saya jadi kepikiran, jangan-jangan Taman Safari itu memang sebenarnya dia awalnya itu gunung ya, gunung yang dibelah. Karena kalau saya perhatikan kok bisa ada sungai, dan itu kayak bukan buatan, itu kayak asli, maksudnya benar-benar natural seperti sungai gitu ya. Cuman karena ini dibelah, dijadikan rute-rute jadi seperti ini, bagus sekali gitu. Tapi kalau ini buatan manusia kayaknya enggak. Dan di sini kita masih bisa melihat jerapah. Ini adalah binatang terbesar yang pernah saya lihat secara langsung, benar-benar megah teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat video saya, mungkin tanpa Anda sadari Anda palanya mendengar ke atas, karena ini dilihat di TV aja besar nih teman-teman ya. Apalagi kalau Anda melihat langsung, ini benar-benar besar banget gitu. Beda dengan apa yang kita lihat di TV. Dan ini adalah sapi, kerbau ya, kerbau. Saya lupa jenisnya apa, tapi lihat dong tanduknya. Dan teman-teman, ini jarak dari sapi itu dengan mobil saya hanya 30 cm. Saya ngeri banget, ini tanduknya nancep ya di mobil saya. Kayaknya tanduk ini jauh lebih keras daripada bodi mobil kita sekarang ini, dan sangat keker, lihat ototnya gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kita masih terus di sini, kita ngeliat ada baby hippo, baby kuda Nil, lucu banget gitu ya. Dan ini kita sudah mulai masuk ke binatang jinak, tapi yang mulai yang besar-besar. Lihat nih teman-teman, ini saya lupa ya namanya, ini apa ini, kalau nggak salah antelope ya, antelope atau apa, karena tanduknya yang khas itu. Ini tingginya lebih tinggi dari mobil teman-teman. Bayangkan kita sebagai manusia itu nggak berdaya sama sekali ya. Ini binatang yang suka kita remehkan, tapi lihat dong gitu ya, ini setinggi mobil. Ini kalau kita tersesat di hutan ketemu rusa aja kayaknya kita bisa mati gitu ya teman-teman. Luar biasa. Jadi jangan pernah merasa sombong ya teman-teman, di manusia sesungguhnya kita nggak punya kekuatan apapun. Dibanding binatang aja kita kayaknya liwat ya. Dan setelah dari sini teman-teman, kita bertemu dengan alpaka. Nah, ini agak berbeda teman-teman dengan ilama ya. Kadang-kadang kita suka melihat
Ini ilama tapi bukan, ini alpaka. Kalau alpaka itu dia agak kecil gitu ya teman-teman, agak kecil dan apa namanya, bulunya kurang kriwil, itu alpaka gitu. Tapi kalau ilama dia lebih tinggi, terus bulunya itu sampai ke kepalanya juga ada bulunya, itu kalau ilama. Nah di sini teman-teman kita sudah mulai masuk ke kandang yang binatang-binatang buas. Di sini kita masuk ke kandang singa nih teman-teman. Ini kalau melihat binatang singa atau harimau itu gimana ya teman-teman ya, itu rasanya seperti ada aura yang membuat kita tuh merinding gitu ya. Ini di sini tuh kebetulan singanya ini lagi berdiantara mobil. Ini besar teman-teman, memang tidak setinggi rusa-rusa yang tadi, tapi besar dan auranya itu kayak mencekam gitu teman-teman. Auranya agak mencekam. Dan di sini ada yang lebih aktif di sini emang singa betina ya. Memang secara natural yang lebih aktif itu singa betina. Di habitat aslinya juga singa betina yang berburu. Kalau singa jantan itu hanya kawin dan tidur gitu. Enak ya. Itulah tapi bedanya jantan dari khas manusia, dari ras manusia, dan jantan dari ras binatang gitu ya. Di sini luar biasa. Nah di sini ada salah satu betina yang cukup gagah ya. Cocok dari jantan. Betina cocok dari jantan karena cukup gagah nih dia. Dan di sini nggak lama kami meninggalkan dari habitat singa dan di sini kita masuk ke habitat harimau. Secara pribadi teman-teman, walaupun singa itu sering dijuluki raja hutan, tapi saya lebih ngerasa takut dengan harimau gitu, karena harimau itu kayaknya secara built-in-nya dari tubuhnya itu kayak lebih keker, dan ditambah dia punya loreng-loreng itu kan yang menambah apa ya, menambah gahar atau serem dari perawakannya gitu. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini adalah harimau benggala. Ini adalah kucing terbesar yang lebih besar dari singa teman-teman. Ini adalah harimau benggala atau harimau putih ya. Ini besar sekali dan cukup jinak ya, maksudnya dia tidak penasaran dengan mobil karena sudah setiap hari lihat mobil lewat gitu, jadi mereka nggak heran. Lihat teman-teman ya, betul ya apa seperti yang saya katakan ya, di sini jauh lebih keker gitu ya, kelihatannya daripada singa-singa yang tadi gitu ya, dan lebih indah bulunya karena ada corak-coraknya tadi. Dan di sini kami naik ke atas. Di sini kontur dari tempat harimau ini naik ke atas, dan di atas kami sempat sekali lagi disuguhi sajian yang memukau dari harimau benggala atau harimau putih gitu teman-teman. Harimau yang terkenal di Power Ranger, ini adalah tokoh utama. Kalau teman-teman yang lahirnya sama seperti saya tahun-tahun 85, pasti waktu zamannya Power Ranger masih sangat mengidolakan ada Ranger putih ya, yang dari harimau putih gitu ya. Dan di sini kita ketemu setelah meninggalkan harimau, tadi meninggalkan kandang harimau, di sini kami masuk ke wilayahnya rhinos atau badak ya, badak bercula dua. Di sini saya nggak tahu kenapa di kandang rhino itu bisa ada rusa lewat, tapi memang kalau rusa itu dibiarkan lewat warawiri bebas ya. Dan di sini teman-teman, itu kulitnya itu tuh kayak terbuat dari baju besi ya. Dan setelah saya ingat ini, saya suka nonton Discovery Channel dan saya tidak pernah menemukan ada singa yang memburu badak gitu. Coba teman-teman boleh kasih pendapat, ada nggak sih singa yang memburu badak? Dan ini tiba-tiba ada apa namanya zebra yang tiba-tiba mendekat dari belakang. Nih istri saya kaget, ini tiba-tiba langsung ciluk gitu ya. Langsung kaget. Dan sangat kuat sekali ya ini ya, apa namanya, perawakan dari badak itu ya, luar biasa banget ini. Dan memang build dari badannya itu dari belakang sampai depan itu semuanya besar, montok gitu. Lihat dong, bokongnya montok sekali gitu. Ini kita kalau ketimpa nggak usah diseruduk lah, diduduk-dudukin aja kayaknya sudah cukup membuat hidup kita bisa berakhir gitu ya teman-teman dari badak ini. Dan anak saya suka sekali sama badak ya, anak saya suka sekali sama badak. Dan di sini kita melihat di sini adalah kalau di bahasa Inggrisnya ini adalah ada dari apa namanya, wildebeest, tadi ada wildebeest, lalu di sini ada zebra. Zebra itu adalah salah satu ras keledai, tapi dia bergaris ya, bergaris, dan warna aslinya sebenarnya hitam ya, warna aslinya hitam tapi coraknya putih. Dan di sini kita ngeliat ada burung unta. Ini burung unta ini bahaya teman-teman, jadi kita nggak boleh sembarangan pegang, tapi karena di sini ada pengawasnya jadi boleh. Lanjut teman-teman. Di sini pertamanya kami agak heran waktu masuk di daerah ini gitu ya, kok daerah ini seperti ada kayak ada perumahan-perumahan gitu.
ya kok di sini tuh ada tulisan-tulisan ini dulunya kayak ada pabrik apa gitu ya tadi awalnya di sini. Nah lalu kok di sini ada motor kayu gitu ya, ada motor kayu. Kami heran ini sebenarnya apa itu motor membawa kayu itu adalah memang benar-benar ada orang bawa motor dan bawa kayu parkir di situ, kayaknya nggak mungkin banget ya, karena kalau dia ke belakang tadi ngelewatin dari wilayah singa dan wilayah harimau. Tapi ternyata teman-teman di sini kami itu memasuki wilayah dari harimau Sumatera, harimau asli Indonesia yang sengaja dibuat wilayahnya itu seperti perumahan warga yang sudah lama tertinggal dan ditinggali oleh habitat harimau sekarang gitu ya. Atau nggak tahu, ini mungkin imajinasi kita masing-masing ya, bisa tertinggal sudah lama ditinggal lalu ditempati harimau, atau wilayah ini sempat diserang harimau gitu ya dan akhirnya ditinggalkan oleh warganya. Karena kalau teman-teman lihat ini beda sendiri ya, di wilayahnya itu ada rumah-rumah gitu ya, ada rumah-rumah di situ khas Padang gitu ya, lalu di situ seperti ada apa namanya rumah gadang gitu ya khas Padang di daerah Sumatera itu. Ada jemuran-jemuran baju dan kita sangat yakin tidak ada orang yang sedang jemur di situ. Lalu di sini kok ada jual minyak eceran, jadi ini dibuat seperti desa yang ceritanya macam-macam sesuai imajinasi Anda sendiri gitu ya. Lalu di sini kita melihat beruang menjadi tokoh Masha and the Bear gitu teman-teman ya. Ini adalah baby bear ya, baby beruangnya di sini. Lucu-lucu banget gitu ya, lucu-lucu banget. Kalau jinak mungkin saya pengen piara gitu ya, tapi masalahnya saya bisa dimakan. Dan di sini kami bertemu dengan alpaka lagi. Ya di sini alpaka juga wilayah yang dibiarkan. Nah, setelah dari rute wilayah kita masuk ke wilayah binatang dengan mobil, kami sekarang masuk ke mini zoo. Nah, kalau mini zoo di sini kita bisa jalan karena memang mini zoo berarti di sini adalah binatang-binatang yang masih baby, masih kecil dan cenderung jinak. Tapi nanti di tengah juga ada sih. Nah, di sini nggak sengaja waktu kami masukkan, kami melihat salah satu tokoh yang sangat terkenal dari sebuah film The Movies ya. I like the movie, we like the movie. Ya, ini adalah King apa saya lupa namanya, tapi ini adalah binatang lemur dan ini bulunya nggak boleh dipegang teman-teman. Jadi ini jangan dielus, Anda cukup lihat saja karena sangat lembut sekali, gampang rontok gitu teman-teman ya. Dan gak jauh dari sini, tadi ini wilayah ke kanan dari pintu masuk. Kalau kami ke wilayah kiri, di sini kami menemukan ada kanguru, tapi ini bukan baby kanguru ya teman-teman. Ini adalah kanguru khas Indonesia. Nah, saya baru tahu di Indonesia itu ada kanguru khas Indonesia yang kerdil, yang kecil gitu ya teman-teman. Jadi lucu sekali. Dan nggak lama sih, memang kami berjalan saja terus. Dan di sini, dan saya tidak menyangka teman-teman, akhirnya saya bisa menemukan binatang dari ya lambang negara kita, salut ya, hormat, gerak gitu teman-teman. Ini adalah Garuda, benar-benar persis seperti yang ada di patung ya. Jadi ada apa sih itu namanya, bulu yang ke atas itu benar-benar persis, dan ini adalah bulunya sudah hampir punah ya. Dan di sini kami juga menemukan sepasang singa yang ditaruh di kandang. Jadi tuh, mukanya itu 2 kali muka saya teman-teman, yang besar banget gitu ya. Saya sangat mengagumi kebesaran Allah di sini teman-teman, luar biasa. Melihatnya sih kasihan ya, cuman ya dari sini sisi baiknya kita bisa belajar bagaimana kebesaran Allah dan bagaimana binatang itu sebenarnya yang bisa kita sampaikan ke anak-anak kita. Di sini saya sempat foto dengan box cat ya, kucing liar yang berada di hutan. Lalu saya sempat foto dengan si lioness gitu ya, si betina dari lion, dan saya sempat berfoto juga dengan si jantan. Ya si jantannya nggak mau diem nih, mau mandir aja terus karena dia pengen pamer, kayaknya dia ngerasa ganteng ya, pengen pamer, jadi dia mundur-mundur terus nggak mau diem. Tapi lihat dong perbandingan besarnya teman-teman. Dan nggak lama setelah kami dari mini zoo, kami keluar. Di sini anak saya semuanya pengen naik kereta nih teman-teman, dan alhamdulillah waktu nggak lama dari situ keretanya datang ya. Kami nggak lama keluar dari mini zoo itu langsung tembus ke stasiun kereta, dan nggak lama keretanya datang. Jadi kami nggak perlu nunggu lama, kami langsung bisa naik gitu ya. Di sini anak saya kecil, baby Ama, dan istri saya yang cantik luar biasa. Ada kedua anak saya yang sudah besar, Aslam dan Azril, sudah sangat semangat untuk naik kereta. Dan di sini nggak lama kami langsung naik kereta gitu ya. Di sini saya bersama anak saya berada di posisi paling belakang agar kami bisa melihat jalanan naik. Dan memang karena masih masa pandemi, jadi di jarak-jarak ya keretanya, bangkunya di jarak-jarak seperti yang teman-teman bisa saksikan gitu teman-teman ya. Oke, nah di sini nggak lama kami jalan terus.
terus, dan di sini kami bisa menyaksikan pemandangan yang membelah dari Taman Safari. Nggak usah takut kak, kakak takut banget ya Allah, semoga nggak ada turunan, amin. Oh iya, itu kan aneh ya kalau kereta turunan ya. Iya, kereta itu nggak ada naik, nggak ada turun, lurus. Lalu teman-teman, di sini kami masuk ke sebuah terowongan yang ini bukan gua asli ya, ini adalah gua buatan yang memang dibuat untuk menambah suasana keseruan, yang dibuat seperti ada fosil-fosil dari beberapa binatang terdahulu itu teman-teman, jadi menambah seru untuk naik kereta ya. Tentunya ini untuk memikat anak-anak ya, karena nggak mungkin juga kereta seperti itu disediakan orang tua, tentunya pasti dibuatkan untuk atau disediakan untuk anak-anak. Dan gak lama memang dari sini selesai gitu, setelah kami melewati terowongan ini, melewati beberapa kandang ya, kandang-kandang yang sebenarnya bisa Anda lalui, Anda bisa lihat kalau jalan, tapi tentunya lebih asik gitu ya kalau naik kereta gitu ya. Dan gak lama dari sini kami selesai gitu ya, sampai ke ujung dari stasiun dan kembali lagi. Jadi ini wilayah yang bermutar ya teman-teman ya. Nah dari sini teman-teman gak lama kami setelah dari kereta kami bermain di taman bermainnya. Tas. Ini bisa seberapa kali emang? Kalau seru juga ya? Iya seru. Jadi seru ya teman-temannya. Jadi ya itulah saat-saat kita bisa bisa bercengkrama, berdekatan menjadi anak-anak untuk menemani anak-anak kita semua gitu ya, Anda, anak saya, kapan lagi teman-teman kita bisa memberikan hati kita untuk anak-anak dan bisa memberikan kenangan yang baik sebagai orang tua untuk anak-anak. Dan dari situ kami akhirnya selesai ya ke Taman Safari, dan beginilah teman-teman perjalanan kami berada selama di Taman Safari. Semoga bisa memberikan obat buat Anda yang kangen Taman Safari, ataupun kalau yang belum pernah ke Taman Safari bisa lihat-lihat sedikit dari secul Taman Safari. Jadi terima kasih teman-teman. Kalau gitu sampai jumpa di video saya selanjutnya. Keep healthy, keep life, keep positive, dan keep learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.